Halo Sida Bajen Talks di TVRI, berjumpa lagi dengan aku Fiardana yang hari ini ada di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, tepatnya di Stadion Sampuraga Baru. Nah, di sini di Bajen Talks edisi Bola Gembira TVRI, tentunya bersama dengan Coach Anto. Siap. Halo Coach, Halo gimana nih juga. kabarnya? Ya alhamdulillah sehat selalu Mbak Pia. Alhamdulillah sehat, harus selalu sehat ya Coach, Ya, harus harus. selalu happy ya. Ya dan juga Sobat Bajen Talks, kali ini di edisi Bola Gembira ini tentunya kita bakal nih bincang-bincang sama Coach Anto untuk bahas tentang bola gembira ataupun tentang persiapan dari Porprov di Kota Waringin Barat tahun 2026 Coach. Gimana nih Coach? Siap untuk kita ngobrol-ngobrol bareng sida-sida yang ada di Pangkalan Bun ataupun di khususnya di Kalimantan Tengah. Siap. Siap. Untuk bincang-bincangnya dengan teman-teman mereka-mereka yang ada di Pangkalan Bun ini. Oke, jadi nih Coach, kalau misalkan sebentar lagi ya di tanggal 11 Juni 2026 Coach, kita itu bakal ada Piala Dunia. Nah ini di Sobat TVRI atau di Bajen Talks ini ya, tanggal 11 Juni nanti ya kita akan menyaksikan Piala Dunia yang ini euforianya sangat ditunggu-tunggu atau lagi melambung tinggi nih loh Coach. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih di podcast kali ini, kita bakal kenalan dulu nih atau kita bakal sharing-sharing juga tentang dari Coach Anto sendiri. Coach Anto, aku lihat itu banyak banget nih prestasi-prestasi dari Coach Anto sendiri ya, terutama tuh di ajang olahraga tingkat provinsi atau Porprov ya, itu juara 1, juara 2, pokoknya seringnya juara terus tuh. Ini di bidang sepak bola yang mana sudah lama Coach Anto geluti ya. Jadi Coach Anto sendiri nih mulainya atau sejak kapan sih sudah berkecimpung di dunia persepak bolaan sendiri Coach? Kalau alhamdulillah kalau saya pribadi kalau untuk berkecimpung dalam sepak bola itu memang udah dari kecil ya. Udah dari kecil, dari SD, SMP, SMA itu udah pernah wakili Kobar juga. Nah, kalau untuk masuk ke pelatihan itu sebenarnya lama juga, sekitar sebelum 2014 sudah. Cuma untuk mewakili atas nama Kobar itu dari 2014, itu dari Propop Katingan. Oke, dari 2014 Ya, di Katingan. Di Katingan. Ya alhamdulillah kita dapat juara 1 untuk Propop. Untuk sepak bola medali emas di Katingan. Di Katingan, berarti itu sejak 2014 sudah memulai ya Coach untuk sebenarnya dari sebelum 2014 pun pasti sudah ini ya Coach, sudah mulai ataupun sudah mengikuti pertandingan-pertandingan lain. Sebelumnya memang saya bilang tadi ya sudah sebelum 2014 saya melatih SSB, itu sebelum Sinar Muda itu SSB kita Persibun, itu kumpul-kumpulan anak Pangkalan Bun, itu sudah dari ngikuti turnamen ya juara 1, kadang 2, kadang 3, yang penting pada saat itu kesiapan anak-anak. Cuma kan saya menekankan memang ke anak-anak tidak perlu harus juara, yang penting mereka selalu happy di lapangan. Oke, jadi yang Coach bilang ke mereka adalah gak perlu juara 1 atau juara-juara ya Coach, yang penting tekad dan itu bisa bikin mereka happy gitu. Iya betul, karena kalau kita menekankan seorang pelatih harus juara, mereka akan maka tertekan mereka. Tertekan, iya betul. Tertekan, jadi mereka permainan mereka tidak loss. Tapi mereka kalau kita beri keleluasan dan enjoy, mereka mungkin wah enak, pelatih kita tidak terlalu memaksa kita, jadi mereka cara bermainnya lepas. Iya, ini wah luar biasa banget nih Coach Anto nih ya. Walaupun mungkin sobat ataupun sida dari Bajen Talks ini ngelihatnya kayak garang banget nih coachnya nih. Tapi ternyata hatinya lembut banget ya Coach. Tapi jangan salah nih ya sida. Ternyata Coach ini tadi bilang sama aku ya, sama Via nih. Ternyata dia itu lebih
Lebih bisa leluasa. Kalau di lapangan beda ya memang ya orang lapangan ya yang di lapangan bola ya. Sekarang ngomong di depan mic sama kita semua. Gimana perasaannya coach? Waduh, luar biasa, bercampur aduk di dada ini, pokoknya dak Dak dik. dikduk. Kalau di lapangan kita kan los, kita teriak-teriak sekuat tenaga, suara kita full. Kalau di sini ya dengan kamera, lampu, apalagi teman Mbak Pia yang Yang apa cantik nih? ini Aduh, sesuai jadi coach. grogi. Sesuai sama kota kita, kota manis Oh coach. iya, kota manis Mbak Pia. Orangnya manis-manis ya. Tapi coach memang asli dari kota Pangkalan Bun. Iya betul, saya kelahiran kota Pangkalan Bun. Oke, berarti asli orang sini, orang Iya, Pangkalan Bun ya coach. sudah 52 tahun Oh, 52 usia. tahun coach. Saya kira tadi masih 17 ya coach. Oke coach. Jadi ini luar biasa sekali ternyata sudah mungkin belasan tahun ya coach hitungannya. Iya betul Mbak. Belasan tahun berkecimpung di sepak bola Kota Waringin Barat, membantu anak-anak atau generasi muda yang memang mempunyai bakat di sepak bola. Tapi tanggapan coach sendiri nih untuk generasi muda yang coach didik sekarang ini gimana ya? Ya kalau tanggapan pribadi sih tergantung anak juga Mbak. Kita posisi di lapangan kita tekankan mereka untuk lebih berkembang. Kalau saya pendekatan kan saya sebagai pelatih, sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang tua. Jadi saya menggali dari anak-anak. Ya. Maunya mereka seperti apa sih? Gimana sih? Jadi sudah ada pendekatan dari anak-anak. Jadi saya udah seperti ini akan saya mengatasinya, menyikapi untuk lebih melatih dengan yang pas gitu Iya. Mbak, seusia mereka Mbak. Berarti tiap-tiap karakter dari anak-anak itu pun berbeda-beda ya Iya, untuk betul, Mbak. menyikapinya. Iya, Nah betul. ngomong-ngomong kalau misalkan coach sekarang ngelatih anak-anak. Dulu coach siapa sih pelatihnya dan gimana sih kok bisa akhirnya menjadi seorang coach sekarang ini? Kalau zaman saya dulu pelatih bola sih nggak ada. Kami Oh iya? alami aja semenjak saya pulang dari kota Semarang. Ya alhamdulillah di sana sempat ditempa sama pelatih juga. Jadi pulang ke Ya. Pangambun langsung ditarik sama ketua-ketua PSSI Kobar zaman Oke. itu. Yang alhamdulillah saya masuk ke PSSI untuk melatih SSB itu. Oke, berarti balik dari kota Semarang tadi iya, ya coach. betul. Di sana dilatih juga. Iya betul Mbak. Pulang dari sini pun akhirnya dipanggil untuk ini ya belajar lagi atau gimana itu coach? Ya langsung mereka Langsung? mungkin dengan mungkin ada tahu ya dipanggil coba tolong bantu PSSI Kobar untuk melatih SSB. Nah mereka ngelihat mungkin pas ada alhamdulillah waktu pas ada propop itu langsung dipanggil disuruh ikut untuk asisten pelatih propop. Oke, berarti mulai itu tadi yang 2014 itu coach? Iya betul mereka dengan itu. Dari situlah mulai Berlanjut ya. terus sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya Mbak. Alhamdulillah, berarti ini kemampuan Coach Anto ini nggak bisa diragukan ya, Sida. Jadi emang keren sekali. Jadi selama perjalanan menjadi seorang coach dari pesepak bola di Kota Waringin Barat ya, pesepak bola anak daerah nih asli Iya. sini nih, ada nggak sih coach kayak tantangan-tantangan tersendiri atau kesulitan-kesulitan mungkin yang coach dapetin nih selama menjadi pendidik mereka? Ada sih Mbak, kadang kita bertanya mereka kenapa sih ya terutama ke individu anak-anak itu kadang nggak pakai sepatu bola atau kostum atau kita disuruh nebus mereka bilang coach orang tua saya nggak punya. Oh, oke. Jadi merasa saya sebagai seorang pelatih kadangnya kata Mbak Pia tadi garang lalu luluh hati. Iba juga ya. Iya iba ya. Coach. Jadi mau nggak mau lah kita mencari donatur biar anak-anak ini tetap berlatih ikut. Makanya Oke. saya tanamkan begitu dia masuk, ayo latihan aja dulu. Saya lihat kemauan Oke. mereka. Nanti kalau memang betul-betul mereka kemauannya ada potensi ya kita tetap salurkan, Tetap, kita iya, dilatih yang betul-betul. bantu, iya.
Betul betul. Jadi, memang, hal-hal seperti itu perlu kita support nggak cuman dari orang tua ya Coach, Iya betul, ternyata dari kita sebagai seorang pelatih juga ya iya Coach ya, betul. perlu banget nih untuk, apa namanya, support selalu potensi-potensi anak muda atau generasi muda, terutama di sepak bola itu Iya sendiri ya betul. Coach. Jadi memang banyak ya Coach yang ditemui seperti itu ya Coach? Sering juga Mbak, kadang masalah mereka keluarga juga, orang tua seperti ini ada mereka sering. Maka saya nyampaikan dari awal, saya sebagai seorang pelatih, teman, Iya. sahabat orang tua mereka ya kadang curhat. Oh, jadi tempat curhat Iya, juga. Coach Anto nggak cuman ngajarin tendang bola ya, iya Coach? betul. Dan itu, cara menyikapi kalau seandainya jadwal latihan orang tua kalian manggil, ya utamakan. Utamakan. Kalau udah selesai baru kalian latihan. Saya wanti-wanti seperti itu untuk anak-anak. Oke. Jadi Coach Anto ini nggak garang kok ya, nggak garang ya, seperti terlihat di flyer atau di fotonya ya. Jadi emang luar biasa juga dari apa namanya pengalaman-pengalaman. Nanti mungkin teman-teman bisa ini ya tanya-tanya ke saya. Ini ternyata banyak banget guys prestasi dari Coach Anto sendiri. Iya, oke deh Coach Anto kita lanjut-lanjut atau bincang-bincang lagi setelah break kali Oke, ini. siap. Oke. Makasih, Mbak. Kita melihat potensi yang ada di Kota Palangkaraya ini kan sangat besar nih Oke. dalam persepak bolaan. Dan juga teman-teman yang memang mantan-mantan pemain itu mensupport lah kita untuk menjadi pengurus di Askot Kota Palangkaraya. Kebetulan berangkat dari situ, makanya kita siaplah untuk mengabdi untuk membangun persepak bolaan di Kota Palangkaraya. Sampai sekarang kita itu kemarin prestasinya juara bersama di Porprov waktu diselenggarakan di Sampit. Sekarang di Pangkalan Bun kita sebagai juara bertahan juga untuk mempertahankan. Oke, bertahan ya. Iya, jadi prestasi di Askot itu ya itulah. Kemarin di Porprov kita juara bersama dengan Kabupaten Kotim. Oke, Jadi luar sekarang, biasa ya. ya itulah ya itulah sumbangsi yang sedikit bisa kita capai. Nah, mudah-mudahan kedepannya 2026 ini kita bisa berjaya lagi di Kota Pangkalan Bun. Oke, ada pesankah Bang sebagai pemain dan juga sebagai kapten, sebagai wakil ketua pengurus Askot PSSI Palangkaraya untuk generasi muda di Palangkaraya soal dunia sepak bola kita? Oke, untuk generasi muda jangan takut kalau memang ibaratnya mau menjadi pemain bola, persiapkan diri dengan sedini mungkin. Dengan usia dini, marilah kalian bisa melatih diri, mempersiapkan diri agar menjadi pemain sepak bola yang handal. Karena di dunia sepak bola sekarang sangat potensial untuk bisa kedepannya menjadi pemain sepak bola yang profesional. Untuk itu generasi muda janganlah takut kalau misalnya nanti mau menjadi pemain sepak bola. Itu yang paling saya tekankan untuk mereka. Oke, sampai jumpa di podcast Bajang Talk Bola Gembira. Halo Sobat Bajen Talks, kembali lagi nih dengan aku Fiardana dan juga Coach Anto. Kita bincang-bincang lagi nih Coach. Jadi tadi kita udah bahas nih tentang Coach Anto. Nah sambil kita berlanjut ke segmen berikutnya atau segmen ini nih Sobat Bajen Talks, bisa dilihat juga nih suasana di belakang kita kayaknya gak kalah menarik sama kita ya Coach Anto ya. Bisa dilihat juga kalau misalkan suasana atau senja yang syahdu ini di Stadion Sampuraga Baru di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Itu walaupun habis hujan ini ya Coach ya, tapi suasana atau vibes dari senja ya di Kota Pangkalan Bun itu gak kalah
kalah cantik atau nggak kalah manis sama hostnya. Betul. Agak memuji diri sendiri gak apa-apa lah Nggak coach ya. Coach Anto kayaknya iyain aja gitu. Iya, iya. Iya coach, jadi tadi kita udah bahas-bahas sedikit tentang persiapan Porprov dari awal mulanya coach Anto juga berkecimpung di dunia persepak bolaan ya, dan ternyata coach Anto udah cukup lama dan juga banyak banget yang sudah dilalui ya coach selama menjadi pelatih dari pesepak bola sendiri. Nah coach, tadi itu kita di awal kita udah sounding atau kita kasih tahu ke Sida Bajen Talks kalau misalkan di tanggal 11 nanti 11 Juni itu Bola Gembira TVRI ya hadir di seluruh penjuru negeri coach. Jadi ini kita bisa saksikan di TVRI ya coach ya, tentang Piala Dunia ya yang luar biasa banget nih. Gimana sih coach nih euforia atau ditunggu-tunggu nggak nih Piala Dunia nih 2026 coach? Ya alhamdulillah saya terkejut juga kan TVRI mendapatkan hak siarnya ini sangat Iya, luar keren biasa. banget ya, coach, Keren ya. sekali betul-betul. Harus ditonton ya coach iya. 11 Juni. Karena TVRI kan meluas sampai ke pelosok-pelosok. Jadi Iya. mungkin anak-anak didik atau teman-teman yang lain atau yang semuanya lah bisa menonton. Kan selama ini kan kadang hak-hak siar tertentu kadang inilah yang ditulah. Iya. Kalau alhamdulillah semoga dengan TVRI adanya hak siar ini Iya. lebih luas lah, lebih untuk Piala Dunia 26 ini lebih hebat. Lebih hebat, iya. Ini sama coach, aku juga terkejut nih. Ternyata TVRI ya menghadirkan atau menyiarkan Piala Dunia 2026 ya, atau Bola Gembira ini ya. Sesuai dengan namanya atau tagline-nya Bola Gembira, pasti ditunggu-tunggu juga ya coach ya oleh kita semua. Apalagi sebagai seorang coach ya yang memang melatih bola itu ya memang ditunggu-tunggu banget nih untuk euforia dari Piala Dunia 2026. Kalau misalkan tanggapan coach sendiri terhadap Piala Dunia 2026 gimana coach? Ya alhamdulillah ya untuk Piala Dunia sih itu pendukung seperti apa ini Mbak Pian? Oh iya, boleh tanggapannya coach atau coach mungkin ini udah coach dan juga anak-anak didik coach untuk tunggu-tunggu atau memang ini tuh udah dari dulu udah di wanti-wanti nih, harus nonton nih. Ya pada intinya saya pribadi karena saya orang pelatih kan ya sangat saya tunggu karena saya akan menggali atau mencari permainan yang betul-betul seperti apa sih yang permainan yang sangat-sangat berkualitas apalagi mereka ini yang masuk di Piala Dunia kan tim-tim yang sangat luar biasa dari individunya, pemainnya luar biasa pokoknya. Ya untuk anak-anak sih memang tak sarankan tanda kutip yang penting tidak ada begadang. Nah itu karena posisi persiapan proper itu kembali Mbak. Iya, dilarang coach begadang betul, ya. gitu. Tapi kalau ada momen atau ada siaran yang agak nggak terlalu larut malam ya tak persilakan, tak boleh, nggak masalah. Berarti dari tahun terakhir Piala Dunia disiarkan juga berarti tetap mengikuti nih coach. Iya alhamdulillah ya saya selalu mengikutin. Kadang ya saking biar tetap fokus nonton, saya nonton nobar. Oke. Iya sambil bawa kursi sendiri. Biar lebih nyaman ya coach betul. ya. Oke, tapi mungkin sekarang ya di 11 Juni nanti nggak perlu bingung nih mau nobar di mana gitu ya. Sekarang di TVRI itu bisa langsung disiarkan di 11 Juni, catat ya Sida Bajen Talks khususnya di seluruh negeri ya, Indonesia tentunya, apalagi masyarakat di Pangkalan Bun ya coach. Iya, betul, kadang Mbak. itu udah heboh itu, aduh nonton di mana gitu coach. Ternyata di sini TVRI udah menyiarkan, ini luar biasa banget ya coach ya. Makanya saya bilang tadi kaget sih sebenarnya TVRI ini, alhamdulillah luar biasa TVRI dengan dengan punya hak siarnya ini. Jadi nggak repot-repot nonton ke situ kemari, tanya situ di mana ada nobar. Karena
di TV rumah juga ada TVRI-nya. Iya Luar betul biasa. Coach. Jadi Mhm. kadang kan ada nih bapak-bapak atau anak-anak nih, aduh ngumpul-ngumpul di sini ternyata nggak bisa. Iya betul Mbak. Jadi sekarang lebih nyaman juga ya Coach Iya ya, betul. di TVRI ya nanti 11 Juni itu bakal disiarin Piala Dunia gitu. Kalau misalkan antusias sendiri dari peserta bola atau peserta didik Coach sendiri nih, ada nggak yang udah rame nih ngebahas Piala Dunia nih Coach? Wah itu kalau udah mereka udah posisi udah eh, pelemasan, udah Heeh. latihan, udah habis gojlok habis-habisan mereka fisik, mereka coach saya dukung ini, wah tadi udah Oh, ada gembar-gembor dur mereka. Itu oh mah ya? tak wanti-wanti tak bilang tadi Mbak Pia. Ya kalau kalian nonton sih boleh aja tapi jangan terlalu malam Jangan terlalu karena akan malam. merusak kondisi fisik Iya, kalian kayak harus gitu kan. fit ya Iya untuk, betul Mbak. latihan-latihan ya Karena Coach. persepak bola itu tidur di atas jam 10 sudah mereka udah tidak ada kefokusan. Oh, oke, memang harus Iya dijaga betul sebagai pola pesepak tidurnya bola itu ya. luar biasa harus jaga betul Mbak. Oke. Tapi kalau dari Coach sendiri nih, ada tim yang Coach jagoin nggak nih? Ada sih. Saya tetap megang Argentina dulu. Oh iya Coach, saya juga ikut lah, Argentina juga lah. Sedikit-sedikit nih saya, oh Argentina karena Coach Argentina saya juga gitu. Dulu dulu juga pernah Coach saya, ikut-ikutan teman-teman Iya. di ini kan, oh gitu seru ternyata walaupun nggak begitu paham Iya ya betul Mbak. Iya. Coach, tapi ternyata euforianya apalagi, kadang kalau misalkan mungkin bukan di Piala Dunia atau di pertandingan-pertandingan lain kita dukung Iya. negara sendiri pun ya, Iya. kita juga ikut greget gitu loh Tetap itu Coach. Mbak kalau untuk Indonesia tetap kita harus Iya, dukung. ini. 100% itu. Iya 100% ya Coach ya. Ya jadi memang apalagi ini Piala Dunia kita mendukung apa namanya tim-tim andalan kita yang kayak Coach sebutkan tadi Argentina contohnya itu memang ada kepuasan tersendiri ya Coach kalau misalkan kita nontonin mereka gitu. Apalagi Iya betul. secara langsung ya. Iya betul Mbak. Ya apalagi secara langsung. Tapi ya kita bakal nonton nanti di TVRI ya TVRI Coach ya, Mbak. nanti tanggal 11 Juni itu. Mungkin sobat-sobat dari Bajen Talk sendiri mungkin juga udah nggak sabar gitu loh Coach. Apalagi tadi kayak Coach mungkin terkejut nih ternyata di TVRI ada gitu ya. Iya betul. Ya mungkin ini nanti ke depan-depannya kalau misalkan ada seperti Piala Dunia lagi Iya. gini ya, pastinya kita juga tungguin nih lagi dari TVRI ya Iya Coach. betul. Ya pengennya habis Piala Dunia itu kayak Liga 1, Liga itu mungkin Ah. bisa diambil TVRI lah. Ini Oke. terus terang kebingungan juga Iya, sih seru ya, nonton. Coach, ya, Iya, Liga 1 ya. jadi kita harus yang mohon maaf harus berlangganan yang itulah, yang ini. Iya. Kalau TVRI kan insya Allah lah, kan selalu siap ada siarannya gitu, izin lebih ya. lebih meluas, lebih enak kita Iya nonton seru yang. Coach, itu juga dicari-cari loh Iya, kayak betul. Liga-Liga 1 gitu. Orang-orang pada nanyain, Iya. ada nggak gini. Kalau misalkan ternyata di TVRI nanti kita bisa siarin ini luar biasa banget antusias dan juga euforia dari masyarakat gitu ya. Iya. Itu kok asik banget gitu nobar kan Coach ya. Nobar apa namanya siapin kacang, kopi, teh. Tapi Betul itu, begadang biasanya Coach ya, Betul, begadang betul. biasanya. Iya. Jadi memang kalau anak-anak didik pun juga semaraknya luar biasa ya. Luar biasa pokoknya mereka pada ada gembar-gembor pokoknya Mbak. Ini. Tapi mereka sempat ngomong, "Kut, kayak apa kami ini, Kut? Kan nanti kalau malam kalau di Amerika dengan Kanada kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu mungkin kan mainnya kan tengah malam sama pagi kalau nggak salah Iya, itu. heeh. Jadi tahu saran kan kalau bisa nonton pagi lah. Tapi kami kan sekolah. Wah, iyalah tak bilang gitu. Mereka. Ada aja ya. Iya. Tapi luar biasa ya ternyata ini mereka juga memang menggebu-gebu gini Iya, ya. betul Mbak Pia, betul luar Menggebu-gebu. biasa Memang mereka. seru banget apalagi saya aja juga kayak penasaran gitu Coach. Apalagi mereka yang memang aktif di dunia persepak Iya. bolaan gitu. Ini memang luar biasa banget ya Coach ya. Jadi nanti gimana Coach? Nobar sama mereka-mereka atau gimana Coach? Ya tetap nanti paling nomor itu di posisi 4 besar Mbak. Siap ya. Cuma tak bilang tadi jagoan Argentina tapi tidak terlalu 100% luar Mbak. biasa banget. Jadi Coach dan juga Sobat Bajen Talk jangan lupa nanti saksikan Bola Gembira di TVRI 11 Juni dan kita bakal lanjut di break setelah ini. Jangan patah semangat. Apa yang udah kalian kejar, apa yang sudah kalian impi-impikan,
perjuangin. Jangan sampai kalian berhenti cuman di tengah jalan gara-gara kalian cuman gagal satu kali. Jadi semangat terus, coba terus, konsisten. Apalagi main bola itu harus konsisten. Kedepannya semoga khususnya di Kalimantan Tengah nih kita belajar bareng-bareng, perbaiki SDM kita di sini, terus perbanyak lagi kompetisi biar anak-anak muda di Kalimantan Tengah khususnya mereka bisa ngeluarin bakat mereka, bisa nunjukin mereka punya talenta, biar mereka ini bisa ikut tampil juga nih di event-event apalagi sampai nasional. Oke, terima kasih. Terima kasih pesannya. Oke, sekali lagi terima kasih Oke, Dimas siap. Andrianto, Terima putra kasih kebanggaan banyak. Kalimantan Tengah yang sudah membuktikan diri di pertandingan nasional. Jangan lupa saksikan Piala Dunia 2026 dari 11 Juni sampai 19 Juli hanya di TVRI. Halo Sida Bajen Talks, nih kembali lagi bersama aku Fiardana dan juga Coach Anto. Gimana Coach, masih semangat gak nih Coach? Alhamdulillah masih semangat terus. Masih harus semangat ya Coach. Ini dilihat-lihat nih di belakang kita nih ya Sobat atau Sida Bajen Talks mungkin bisa lihat. Ini sudah semakin gelap rupanya ya di belakang kita. Saking keasikannya ngobrol ya. Ternyata suasana udah semakin gelap nih gelap ya, Coach. betul. Tapi mungkin bisa dilihat juga nih sama Sida Bajen Talks ya. Kalau misalkan kita sekarang lagi ada di Stadion Sampuraga Baru. Yang mana ini Coach adalah tempat untuk Porprov nanti ya Coach? Iya betul. Ya, 2026. Iya, jadi kita udah ada di sini duluan nih ya, Iya, nge-spill betul. tipis-tipis nih buat teman-teman semua, apalagi nanti yang akan bertanding ya, para atlet yang akan bertanding di Porprov 2026 di Kota Waringin Barat. Nah, ngomong-ngomong soal Porprov nih Coach, kita mau tahu juga nih kalau misalkan potensi-potensi lokal khususnya yang ada di Kota Waringin Barat sendiri, Kota Pangkalan Bun, itu seperti apa nih Coach? Ya alhamdulillah kalau untuk pemain lokal kita itu sebenarnya talentanya luar biasa Mbak. Ya. Ya banyak talenta dari Kobar, dari Kecamatan Kumai, Arsel, Kolam, sampai ke Banteng. Oh. Nah, kami kemarin mengadakan seleksi itu per kecamatan untuk persiapan Porprov itu. Ya alhamdulillah terjaring 22 pemain. Oke. Ya yang betul-betul mereka siap bertarung untuk di Porprov 2026 ini, Mbak. Oke, jadi seleksi ini per masing-masing kecamatan ya Coach Iya, ya betul. dicari untuk talentanya. Iya betul. Sehingga ada 22 talent nih ya Iya. untuk pesepak bola nanti yang Iya, akan ada di betul. Porprov 2026. Ada selama penyaringan atau selama seleksi itu bagaimana tuh Coach berjalannya seleksi itu sendiri? Ya kami saya bilang dari awal tadi saya per kecamatan kami kami ambil sekitar 10 orang. Oke. Per kecamatan sesuai kayak di kolam kemarin seleksi itu sekitar 60 orang, jadi kami antusiasnya luar biasa. Banyak juga ya, Coach, di ya? kolam itu dari Kota Ingin Lamanya, Tempayung, pokoknya banyak dari situ. Banyak itu. ya? Oke. Sekitar 60 ya kami ambil 10. Pokoknya dari Kumai, dari Arsel sendiri, dari Banteng, begitu kami udah seleksi per kecamatan, kami kumpulkan menjadi satu di Sampurga Lama. Oke. Dan kami selama 2 bulan kita seleksi. Berarti sudah berjalan dari bulan sebelumnya ya untuk Iya seleksi betul ya betul Coach? Mbak Pia, karena kami pengen lihat sih kesiapan mereka, jadi kami nggak semerta-merta langsung langsung dikeluarkan, nggak, kami kasih kesempatan mereka ya saya latih juga semua fisik semua. Jadi ada grafik seperti apa mereka. Kalau grafik saya meningkat ya itulah yang kami pilih. Untuk seleksi juga bukan saya, jadi saya melibatkan beberapa pelatih yang ada di Kobar yang Iya. betul-betul tidak ada pilih kasih. Oke. Jadi betul-betul mereka tolong kata saya dipilih yang betul-betul siap bermain dari segi fisik, dari semuanya lah.
Jadi dari skill juga ada, dari visi, dari mental mereka. Oke, berarti semua nah kalau untuk dari apa namanya yang diseleksi nih coach, maksudnya kategorinya seperti apa nih coach? Ya dari fisik mereka Mbak. Fisik yang utama ya? Fisik ya kita coba selama setelah kurang lebih 2 bulan itu, skill. Kalau fisik udah mumpuni akan dia mengikuti skill itu Mbak. Oke. Ngikuti semua, kalian mereka akan keluar tersendiri dengan adanya fisik itu. Juga saya melihat dengan selama 2 bulan itu kehadiran mereka. Nah itu jadi acuan juga bagi kami, kehadiran mereka. Jadi berapa kali satu minggu itu 3 kali. Oke, dalam seminggu 3 kali latihan ya? Iya coach? 3 kali. Nah yang satu itu minggu pagi. Nah itu yang kami betul-betul penilaiannya. Oke. Ya, peningkatan mereka dari selama 2 bulan itu baru kami main game, baru diseleksi betul-betul dipilih sama 5 orang pelatih lah, pelatih kobar. Oke, berarti ada 5 orang pelatih yang Iya betul. apa namanya Memilih. untuk memilih mereka Iya, ya, betul, sehingga Mbak. 22 orang tadilah yang akhirnya Yang untuk terpilih. Porprov ya. Iya betul Mbak. Oke, berarti 2 bulan itu berarti proses seleksi dan latihan juga coach? Iya, ya tetap latih seperti biasa. Mm-mm. Jadi saya nggak mau begitu kami pertemuan langsung enggak. Jadi selama kurang lebih 2 bulan lah kami jadikan satu, kami tempa ya semua. Di situ ada progres mereka, ada perkembangan mereka, tetap kami pantau dari kehadiran mereka, dari mental mereka seperti apa. Nah itu begitu udah diputuskan untuk 22 orang itu masuk ke nama itu harus masuk ke KONI. Oke. Jadi mau tidak mau kami harus ada pengurangan. Disitulah kami memanggil teman-teman pelatih yang ada di Kobar untuk mengikuti seleksi. Oke. Jadi ada kenetralan gitu. Oh iya, betul. Selama proses seleksi coach melihat dari talent-talent yang sudah diseleksi tadi, gimana coach melihat potensi-potensi yang ada di Kota Waringin Barat coach? Ya luar biasa Pak, alhamdulillah mereka itu motivasi mentalnya luar biasa. Karena yang kebanyakan yang propam ini yang udah pernah ikut suratin. Oke. Suratin yang di Kapuas mereka, jadi mereka tahu seperti apa sih cara bermain di level mereka. Ya alhamdulillah mereka sudah ada pengalaman lah. Pengalaman gitu ya. Oke. Jadi ada kesulitan-kesulitan nggak coach selama proses seleksi itu sendiri? Untuk Dalam menentukan talent-talent lokal ini mungkin kesulitan yang kita temuin kayak ini bagus juga. Jadi bingung nih memilihnya nih. Ya betul Mbak, itu sangat kadang kalau saya posisi menentukan sendiri kadang kebingungan karena saya fokus fisik, fokus skill. Sedangkan begitu game pertama mereka mainnya all out bagus, begitu game kedua mereka jelek itu. Kadang itu yang sering terjadi, makanya saya untuk memutuskan itu kemarin melibatkan pelatih itu. Jadi dari game 1, 2, 3 itu seperti apa konsisten anak-anak itu dari visi bermainnya, mental mereka, di situ Mbak. Oke, jadi itu memang perlu dilihat betul-betul oleh para pelatih juga ya coach Iya ya? betul Mbak Pia. Kalau untuk anak-anak Kobar sih luar biasa Mbak, karena anak-anak Kobar tuh sering juga dipinjam dari provinsi untuk membuat ke provinsi itu, klub-klub sana waktu ke nasional sering dipinjam juga. Oke. Kalau anak Kobar luar biasa Mbak, semua karena pembinaan kita di usia dini itu SSB banyak sih di sini kita ya alhamdulillah ya pelatih ya termasuk SSB saya Persebun, Sinar Muda, Buana Putra, Persepan, Bintang Sipuraga, si Angkasa tuh banyak. Jadi cukup banyak juga ya klub-klub SSB sepak bola kita gitu ya? sini iya. Oke. Jadi ya saya ucapkan juga terima kasih ke pelatih-pelatih SSB itu karena mereka dengan melatih yang luar biasa. Jadi ada talenta-talenta anak-anak kita Kobar Iya. untuk mewakili Kobar gitu Mbak Iya Pia. betul. Oke, jadi cukup banyak SSB yang ada di Kota Waringin Barat ya coach Iya ya? betul Mbak,
luar biasa. Tadi dilihat dari per kecamatan pun mungkin banyak banget juga ya yang ikut atau antusias dalam proses seleksi tadi ya Coach ya. Iya betul. Ini pertama juga yang saya bilang dari awal tadi seleksi per kecamatan itu karena kami pengen tidak ada pengen kami kenetralan. Oke. Nah jadi kami jemput dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kobar ini alhamdulillah ya saya bilang tadi 22 orang itu. Itulah yang Iya betul Mbak. dipilih ya Coach Iya ya. betul Mbak. Berarti ini sudah proses latihan juga ya Coach ya. Iya betul udah pematangan sekitar kalau saya sih masih jauh sebenarnya. Masih perlu banyak saya pembenahan. Iya. Wah luar biasa sekali ya ini Coach. Jadi kalau misalkan dari tanggapan pemerintah sendiri nih untuk SSB ataupun khususnya talent lokal yang akan bertanding nih di Porprov 2026 ini gimana Coach? Ya untuk pemerintah daerah sih alhamdulillah selama ini selalu mensupport ya baik dari segi fasilitas, pendanaan ya biar tidak 100% tapi mereka selalu mensupport untuk pemerintah daerah dari PSSI juga Mbak. Oke, seperti yang ada sekarang di Stadion Sampuraga Baru ini ya Coach Iya yang memang betul Mbak. dipersiapkan Mbak, untuk betul. Porprov 2026. Iya betul Mbak. Oke Coach, kita bakal bincang-bincang lagi setelah break berikut ini ya Coach. Oke. Ngerocos terus. Bagus Coach. Dulu itu mulai aktifnya sih dari kalau SMP kan karena sambil sekolah, SMA karena udah bisa ngatur dan bisa kesini ke kantor sendiri, jadi udah mulai lumayan aktif frekuensinya. Lalu sampai dengan kelas 3 SMA itu udah mulai masuk live, tapi live-nya itu kalau dulu namanya continuity. Jadi continuity itu pembukaan dan penutup dari kalau kita udah mulai masuk ke TVRI Kalteng dari TVRI Nasional, fokusnya yang lebih sering frekuensi siarannya di kuliah. Jadi sekitar di tahun 2008-2009 karena mungkin dari suara sudah berbeda, sudah bisa mengatur suara, jadi udah mulai bisa bergabung ke program dan berita. Tapi beritanya belum baca berita dulu sih. Saksikan terus podcast TVRI Kalteng Bajen Talk Show karena ini adalah edisi orang dalam. Oke sobat Bajen Talks atau Sida Bajen Talks yang sudah nonton kita nih, seru banget pembahasan bersama Coach Anto ya, makin malam makin dalam ini yang dibahas tentang persepak bola dan juga Porprov tentunya ya, Iya, dengan betul. semarak bola gembira nih Coach atau Piala Dunia 2026 nanti ya tanggal 11 Juni Coach. Iya. Nah ini luar biasa banget. Nah lanjut kita bincang-bincang tadi ya Coach ya terkait dengan persiapan atau talent-talent lokal dari Porprov sendiri khususnya di Kota Waringin Barat. Pesepak bola dari Kota Waringin Barat ternyata hebat-hebat ya talent lokal yang sudah terpilih tadi 22 orang ya pesepak bola yang akan bertanding di ajang Porprov 2026 Iya, betul. ya Iya. Coach ya. Ternyata dan juga pemerintah selalu support ya selama Iya, ini betul. Coach untuk talent-talent lokal dan juga pun cabang lomba lainnya tentunya. Iya. Seperti yang sekarang ini tentunya sekarang ini juga lagi progres ya di Stadion Sampuraga Baru Sida Bajen Talks kalau misalkan di sini akan nanti menjadi venue dari Porprov 2026 ya Iya Coach. betul Mbak. Iya, jadi semua sedang dipersiapkan ya, terutama untuk atlet-atlet lokal kita dan juga atlet dari se-Kalimantan Tengah. Gimana Coach menuju Porprov 2026 Coach? Ya pada intinya untuk Kobar sih terutama tim sepak bola ya harus siap. Harus siap. Harga mati harus emas. Amin, amin, amin. Dia tuan rumah nih ya, sebagai Iya, tuan betul, rumah Mbak. ini ya. Kita harus memberikan yang terbaik ini Iya, ya betul, Coach Mbak. ya. Luar biasa banget setelah 4 tahun ya di Kota Sampit waktu itu dan Iya, sekarang betul. di Kota Waringin Barat. Ini pasti kita akan memberikan yang terbaik ya Coach Iya, ya, betul, Mbak. atlet-atlet dari Kota Waringin Barat sendiri. Luar biasa. Nah Coach, balik lagi ke persepak bolaan nih karena nanti tanggal 11 Juni akan ada Piala Dunia 2026 atau bola gembira nih Coach ya. Coach gimana nih
persiapannya atau mengajak dari teman-teman atau anak-anak didik nanti nih, boleh juga sekalian ajak dari Sidak Bajen Talks nih ya untuk nonton di Bola Gembira nanti nih. Untuk Ya. anak didikku tetap Ramean ya rame pokoknya ya nontonnya untuk ya. nonton Heeh. Piala Dunia. Iya. Cuma ya dari awal tadi bilang tetap harus ada batasan jam Ada istirahat. batasan ya. Iya, karena persiapan untuk Heeh. Propop ini mungkin. Nah kalau misalkan tadi udah ada nih tim jagonya atau yang tim yang diandelin nih tadi Argentina. Iya. Kalau coach sendiri nih, andaikan nih coach, nih aku mau tanya nih coach, kalau misalkan coach Anto sendiri nih ya, Sidak Bajen Talks menjadi All Star dari Piala Dunia 2026, kira-kira strategi gimana sih yang bakal coach tampilkan ketika pertandingan gitu coach? Wow, keren. Ya kalau karena sering melihat tim-tim yang hebat tuh biasa Heeh. pakai pola 4-4-3 lah itu. Kita pola menyerang, transisinya menyerang dan bertahan. Itu yang luar biasa. Oke, coach sendiri mau di posisi mana nih coach? Andai di All Star tadi di Piala Dunia Kalau tadi. karena posisi saya memang sering main di tengah di playmaker. Playmaker Iya, namanya. betul. Itu lebih gimana itu coach? Maksudnya posisinya itu Di tengah, ya, bagi bola Oke. untuk mengatur serangan. Mengatur serangan Iya, lebih. betul. Berarti coach memang jago di bagian itu tuh coach ya? Insya Allah. Insya Allah. Tapi gimana coach kalau misalkan tuh andai nih kan kita berandai-andai nih coach Iya, betul. ya. Namanya berandai kan nggak Tiba-tiba masalah ya. join di apa namanya? Di Piala Dunia Argentina, siap nggak coach? Ya mau tidak mau ya Mau harus tidak mau siap, ya, harus ya siap kan? lah karena pencinta bola juga. Tim andalan juga ya coach ya, Iya, tim betul, andalan Mbak. juga ya. Betul, Mbak. Jadi memang kita juga pastinya yang penyuka bola juga nih ya, apalagi ada Piala Dunia itu kayak andai aku ada di sini nih gini ya. Iya, betul, Mbak. Iya betul tuh coach. Jadi apa namanya euforianya tadi, antusias dari kita, apalagi pecinta sepak bola itu memang tinggi banget nih. Iya. Pokoknya jangan lupa untuk saksikan Bola Gembira atau Piala Dunia 2026 di TVRI nih coach. Pokoknya nanti coach juga sama rekan-rekan semuanya dan juga Sidak Bajen Talks jangan lupa ya coach ya. Pokoknya tanggal 11 nanti nih kita bakal ngelihat Piala Dunia 2026. Gak sabar ya coach ya. Iya, betul, Mbak. Harus pokoknya jangan sampai kelewatan nih coach. Iya, betul. Pokoknya bekawalan semua ada di Koba nih, jangan lupa tanggal 11 lah. Nah, kita nonton di TVRI karena yang menyiarkan punya hak siar sekarang TVRI lebih hebat. Tidak ada pokoknya. acak-acakan lagi kita. TVRI Iya. memang top. Top. Oke. Iya, pokoknya jangan lupa untuk tonton Piala Dunia ya coach ya. Iya, betul. Ramean nah keluar juga bahasa asli atau bahasa sini ya kan. Iya. Jadi nah, tuh coach ada yang bilang prediksi 4 besar coach. Kalau saya prediksi sih ya Argentina, Spanyol, Belanda sama Prancis. Oke, itu ya prediksi Iya, ya coach prediksi ya. Kenapa 4 tuh besar. coach kira-kira coach? Ya karena materi pemainnya dari Prancis ya luar biasa juga, ya Belanda banyak pemain muda, Spanyol juga banyak pemain muda. Pemain muda juga mereka berpengalaman. Oke. Nah, yang dari Argentina ya dicampur sama pemain senior, pemain muda, tapi mereka saya bilang dari awal tadi pengalamannya karena mereka banyak main di Eropa. Oke. Iya. Pokoknya tadi ada Argentina, Spanyol, Perancis sama Belanda. sama Belanda. Iya, Itu tuh betul. prediksi coach Anto untuk Iya. 4 besar tuh. Iya. Iya. Boleh nih juga Sidak Bajen Talks ya. Kira-kira Iya. sama nggak nih prediksi 4 besarnya nanti di Piala Dunia 2026 ya. Ini Iya. dari coach Anto itu tuh. Jadi dia udah ngelihat nih, oh kayak gini-gini ya apa namanya dari potensi dari tim-tim tadi tuh ya coach Iya, ya. betul, Mbak. Luar biasa sekali, ini udah diprediksi nih ya. Nih kita lihat nanti ya coach ya. Iya, betul. Oke coach. Oke nih coach, kita sudah mau apa namanya
sudah mau selesai, mungkin Iya. coach bisa kasih tanggapan atau kesan dan pesan juga nih untuk Bola Gembira atau Piala Dunia 2026 nih coach. Gimana coach? Tanggapan sih, ya saya bilang tadi, teman-teman, berkawan semua lah ya. Iya, Jangan lupa, tanggal 11 tuh kita kita ramekan nonton di TVRI. Mumpung, TVRI punya hak siar nah. Jadi kada repot kita nih iya. menonton ke situ kemari, kadang diacak, kadang kada. Mencari-cari ya Iya coach ya. bujur Pak. Insya Allah dengan TVRI ini lancar, Lancar pokoknya pokoknya. nonton di Nah. TV. Oke, makasih. Oke. Nah, tadi udah untuk Bola Gembira nih. Kalau untuk Porprov 2026 khususnya untuk atlet dan talent lokal dari kita, gimana nih coach, bisa kasih kesan dan pesannya coach? Tolong untuk terutama untuk Pemprov Pak ya. Iya. Ya tetap dengan adanya Piala Dunia ini tetap tolong pesanku tetap jaga kondisi. Karena apapun kalian latihan, seperti apapun kalian latihan, kalau udah jam tidur kalian melampaui batas udah itu bisa bikin kacau. Oke, berarti dari fisik juga harus dijaga ya coach Iya, ya, betul. fisik. Habis itu apa lagi nih coach? Mental. Mental Iya. juga ya coach ya. Memang kedua hal itu perlu banget untuk atlet-atlet kita Iya, betul. ya, supaya ketika nanti bertanding itu bisa lebih fokus dan memberikan hasil yang terbaik pastinya. Amin amin amin. Ini luar biasa banget, dan juga Coach Anto kedepannya nanti akan membantu atau melatih untuk peserta-peserta dan 22 talent lokal tadi ya coach ya. Luar biasa banget. Semoga atlet-atlet pesepak bola kita dan juga di bidang-bidang lain bisa bertanding dengan sangat luar biasa, sangat bagus juga untuk Kota Waringin Barat khususnya coach ya. Ini luar biasa banget coach, terima kasih udah Sama-sama, berbincang dengan Wak, Sobat ya. Bajen Talks juga, dengan saya Via juga. Ini bahasan yang sangat seru nih, walaupun saya awalnya nggak paham bola nih, bisa sedikit-sedikit paham sama Coach Anto ini. Kalau main bolanya nanti dulu aja coach. Siap ya. siap. Oke deh, terima kasih juga untuk sobat ataupun Sidak Bajen Talks nih ya, yang sudah menemani kita, untuk menemani saya sendiri dan juga Coach Anto yang tadi sudah ngobrol-ngobrol banyak nih, mulai dari Porprov, mulai dari dan juga talent-talent lokal kita, Iya, sampai betul. di Bola Gembira yang mana akan disiarkan oleh TVRI ya, Bola Gembira Piala Dunia 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk Sidak Bajen Talks ya. Kita saksikan bersama ya siaran dari Piala Dunia 2026 yang mana ini luar biasa banget, ditunggu-tunggu pasti oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Oke deh, dan aku Via dan juga Coach Anto, kita akan berjumpa di lain waktu, dan juga pastikan kalian nonton Bola Gembira ya Coach ya, di tanggal 11 Juni 2026. Dan kita pamit undur diri, salam olahraga. Thank you, Coach.
kita melihat potensi yang ada di Kota Palangkaraya ini kan sangat besar nih Oke. dalam persepak bolaan. Dan juga teman-teman yang memang mantan pemain itu mensupport lah kita untuk menjadi pengurus di Askot Kota Palangkaraya. Kebetulan berangkat dari situ, makanya kita siaplah untuk mengabdi untuk membangun persepak bolaan di Kota Palangkaraya. Sampai sekarang kita itu kemarin prestasinya juara bersama di Porprov waktu diselenggarakan di Sampit. Sekarang di Pangkalan Bun kita sebagai juara bertahan juga untuk mempertahankan. Oke, bertahan ya. Iya, jadi prestasi di Askot itu ya itulah kemarin di Porprov kita juara bersama dengan Kabupaten Kotim. Oke, Jadi luar sekarang, biasa ya. Ya itulah ya itulah sumbangsi yang sedikit bisa kita capai. Nah, mudah-mudahan kedepannya 2026 ini kita bisa berjaya lagi di Kota Pangkalan Bun. Oke, ada pesankah Bang sebagai pemain dan juga sebagai kapten, sebagai wakil ketua pengurus Askot PSSI Palangkaraya untuk generasi muda di Palangkaraya soal dunia sepak bola kita? Oke, untuk generasi muda jangan takut kalau memang ibaratnya mau menjadi pemain bola, persiapkan diri dengan sedini mungkin. Dengan usia dini, marilah kalian bisa melatih diri, mempersiapkan diri agar menjadi pemain sepak bola yang handal. Karena di dunia sepak bola sekarang sangat potensial untuk bisa kedepannya menjadi pemain sepak bola yang profesional. Untuk itu generasi muda janganlah takut kalau misalnya nanti mau menjadi pemain sepak bola. Itu yang paling saya tekankan untuk mereka. Oke, sampai jumpa di podcast Bajang Talk Bola Gembira. Jangan patah semangat. Apa yang udah kalian kejar, apa yang sudah kalian impi-impikan, perjuangin. Jangan sampai kalian berhenti cuma di tengah jalan gara-gara kalian cuma gagal satu kali. Jadi semangat terus, coba terus, konsisten. Apalagi main bola itu harus konsisten. Kedepannya semoga khususnya di Kalimantan Tengah nih kita belajar bareng-bareng, perbaiki SDM kita di sini, terus perbanyak lagi kompetisi biar anak-anak muda di Kalimantan Tengah khususnya mereka bisa ngeluarin bakat mereka, bisa nunjukin mereka punya talenta, biar mereka ini bisa ikut tampil juga nih di event-event apalagi sampai nasional. Oke, terima kasih. Terima kasih pesannya. Oke, sekali lagi terima kasih Oke, Dimas Andrianto, siap. Terima putra kasih kebanggaan banyak. Kalimantan Tengah yang sudah membuktikan diri di pertandingan nasional. Jangan lupa saksikan Piala Dunia 2026 dari 11 Juni sampai 19 Juli hanya di TVRI. Sekarang nih sedang dalam masa menjalani sesuatu yang aku memang mimpikan gitu. Walaupun ya berdarah-darah tuh, lari-lari harus capeknya minta ampun gitu, dan dalam ketidakpastian juga pasti. Nah, tapi setidaknya tuh kalau nanti sudah habis gitu kontraknya kontraknya di muka bumi itu, orang-orang tahu kalau di Palangkaraya pernah ada orang yang memperjuangkan apa yang dia percayai, sesederhana itu. Entah itu nanti akan sukses atau enggak, ya yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gokil. Luar biasa. Borneo Outplay. Borneo Outplay. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Budget Talk Show.